video ini bukan sama sekali niat aku untuk menjatuhkan almarhum papa, tapi aku mau sharing aja. Ini beneran ternyata, dan karena aku selama ini pun, selama aku hidup 30 tahun itu, aku merasa semuanya itu fine, baik-baik aja, tapi ternyata ini tuh nggak baik-baik aja dan sangat berakibat dan berefek sama aku. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan ke psikolog ketika aku menjalani sesi psikoterapi. Dan psikolog itu memang tugasnya adalah untuk mencari tahu atau mengorek-ngorek inner child, kalau kalian tahu inner child gitu ya, atau trauma-trauma yang terjadi di masa lalu. Bagaimana gambaran sosok ayah dalam diriku? Waktu pertama kali aku ditanya gitu sama psikolog, aku hampir ternyata aku tuh nggak bisa mendeskripsikan sama sekali. Yang keluar dari mulutku waktu itu ya, papa itu ya laki-laki dan dia bekerja. That's all. Nggak ada lagi. Cuma itu yang aku jawab waktu ke psikolog. Terus cuman itu aja. Psikolognya jawab, ya itu aja gambaranku tentang ayah. Aku nggak bisa mendeskripsikan yang lebih lagi, karena memang yang aku rasakan dan aku lihat dan yang aku alami, yaitu ayah itu adalah laki-laki yang bekerja. That's all, nggak lebih. Peran ayah dalam kehidupan sehari-hari aku itu ya hampir nggak ada sih. Karena gini, aku ngeliat selama aku hidup itu, selama aku dari kecil loh ya, dari aku kecil sampai aku dewasa itu, aku ngeliat semua itu dikerjain sama mamaku. Mulai dari nyuci, mamaku juga cari uang, terus habis itu mulai dari benerin setrikaan rusak, benerin pintu, semua itu dilakuin sama mamaku gitu. Ya mungkin karena papaku tuh kerja di luar kota, even papaku tuh lagi balik ya, lagi nggak di luar kota atau di rumah ya, aku nggak ngeliat papaku tuh di samping gitu loh, kayak ngajak aku main juga enggak, kayak ngajak aku ngobrol juga enggak, ya udah diem aja. Jadi apa ya perannya, waktu ditanya perannya apa ya, peran ngisi keseharianku tuh kayak kurang gitu, kayak aku tuh kayak, ya aku sama papa tuh jadi kayak ngerasa orang asing, kayak ya siapa gitu, kayak laki-laki ini ya iya dia papaku, aku tahu dia papaku, aku tahu, tapi untuk mengisi jiwaku, ngajak ngobrol, main apa, bercanda gitu, itu nggak ada. Pengaruhnya buat aku, peran papa pengaruh buat aku itu ya apa ya, papa itu nggak ada sih. Karena apa, gini, aku juga pernah dulu ya, aku tuh kan dibully ya dulu di sekolah ya, sama sekolah tuh aku dibully, dan aku pernah sih cerita ke papaku, aku tuh dibully dan aku tuh nggak punya temen. Dan waktu itu papaku tuh pernah gitu tahu gitu, tapi papaku ya do nothing, dia nggak ngelakuin apa-apa untuk melindungin aku. Dia nggak mindahin aku ke sekolah lain dengan alasan dia bilang itu sekolah itu sudah bayar loh, sudah uangnya itu udah dibayar. Papa tuh jadi penyumbang di situ, maksudnya salah satu wali murid mampu gitulah, jadi nyumbangnya banyak di situ. Jadi ya kayak ngelindungin aku tuh nggak ada sama sekali, aku tuh semuanya sendiri gitu. Ketika malam aku latihan drum band pun sampai jam 10, jam 11 itu papaku tuh nggak jemput aku dia tuh nggak mau jemput aku, jadi aku tuh disuruh pulang sendiri naik taksi. Kalau dulu kan masih banyak angkot ya, kalau misalnya masih agak sore jam 7, jam 8 gitu, aku masih disuruh naik angkot. Jadi aku tuh nggak ngerti apa pengaruhnya ya buat aku ya. Support aku juga enggak, ya udah kayak nggak ada gunanya gitu. Aku tuh ya pernah sampai waktu aku tuh SMA, aku bilang ke mamaku gini, mah ngapain sih sama papa, kayaknya nggak usah deh sama papa, mendingan cerai aja. Soalnya aku juga nggak ngerasa gitu, aku nggak ngerasa ada kasih sayang di situ, aku nggak ada ngerasa ada kehangatan di situ, aku nggak ada ngerasa aku tuh deket sama papa tuh, nggak ada. Aku tuh kayak ngeliat papaku tuh kayak orang lain gitu. Meskipun mama papaku tuh nggak cerai, tapi sebenarnya hidupku itu secara jiwa itu sosok laki-laki dalam hidupku tuh sangat kurang. Kenapa? Karena aku tuh sangat gagal menemukan rumah pertamaku, pelindungku yang utama dari papa. Itu sangat gagal karena papaku tuh ya
useless. Aku nggak bisa bilang apa, kayak dia tuh abandon gitu, kayak dia tuh kayak mengabaikan aku gitu, mengabaikan aku secara psikis gitu. Secara materi pun ada dibiayai, tapi nggak seluruhnya, lebih banyak ke mama gitu. Jadi aku merasa diabaikan gitu sama papaku, secara psikis juga, secara kasih sayang, secara perhatian itu nggak ada sama sekali. Karena aku tuh, ya dari pertanyaan tadi kan udah kelihatan ya kalau aku tuh gagal. Aku seorang anak perempuan yang gagal menemukan cinta pertama pada ayahku, gagal menemukan rumah pertama yang paling kuat dari ayahku. Jadi ketika aku ketemu sama laki-laki, dalam pikiranku tuh gini, laki-laki ini suatu hari pasti mengabandon aku, dia pasti mengabaikan aku, dia pasti membiarkan aku sendirian seperti yang dilakukan sama papaku. Kenapa? Papaku aja begitu, apalagi laki-laki ini laki-laki baru loh, itu papaku sendiri, dia abandon aku, dia mengabaikan aku, dia nggak pernah nolong aku ketika aku dalam kesusahan atau masalah. Ketika aku dibully pun papa nggak nolong, ketika aku punya masalah aku nggak nolong, ketika aku pulang malam atau misalkan ada kerjaan atau misalkan apa, papa juga nggak nolong aku. Jadi ya kalau aku ngelihat laki-laki ini harus seperti papaku, pasti seperti itu. Jadi ketika masalahnya jadinya gini, ketika aku menikah, punya suami, punya pasangan, nah ini kan tadi kan karena aku kurang ya kasih sayangan dari papa, jadi aku akan berpikir laki-laki ini harus memperlakukan aku seperti papaku memperlakukan aku, abandon aku, dia harus mengabaikan aku, dia harus membuat aku memikirkan semua masalahku sendiri. Laki-laki itu harus tidak pernah mengintervensi aku seperti yang dilakukan sama papaku. Laki-laki ini pasti mengabaikan aku ketika aku ada masalah. Laki-laki ini pasti harus membiarkan aku ketika aku sendiri dalam kesulitan. Kalau ada laki-laki yang justru malah perhatian sama aku, laki-laki itu ngasih surprise aku waktu ulang tahun, atau misalkan laki-laki itu menawarkan aku bantuan ketika aku dalam kesusahan, itu aku ngerasa aneh. Jujur loh, masih sampai sekarang tuh aku masih ngerasa aneh walaupun aku sudah berusaha healing dengan itu. Aku tuh masih ngerasa aneh. Contohnya kemarin nih, Gasi kan sempat sakit ya, terus papa mertua aku bilang gini ke aku, Mita, lain kali kalau jam 2 malam ke UGD, Mita telepon papa itu nggak apa-apa, nanti papa yang anter, kasihan Mita masa jam 2 malam ke UGD, Gelsy badannya demam. Nah di situ tuh dalam hatiku tetap dek gitu, kayak masih tetap ngerasa aneh. Kenapa? Karena papaku nggak pernah begitu ke aku. Papaku walaupun aku sakit jam 2 jam 3 malam, aku dibiarin aja. Papaku membiarkan aku melakukan itu sendiri, menyelesaikan itu semua sendiri gitu. Jadi tetap ada perasaan kok gitu, tapi aku berusaha healing karena aku berusaha, oh ya memang seharusnya seperti itu. Aku berusaha karena udah dikasih terapi berbagai segala macam itu, akhirnya bilang oh ya memang seharusnya seperti itu, karena perempuan nggak baik jam 2 jam 3 malam sendirian bawa anak kecil keluar ke UGD. Memang seharusnya memang aku minta bantuan papa. Kenapa? Karena sebuah pertolongan dari laki-laki, sebuah kasih sayang, sebuah surprise, sebuah kejutan itu nggak biasa buat aku. Nggak biasa. Kenapa? Papaku tuh nggak pernah gitu ke aku. Jadi laki-laki tuh ya harus kayak papaku gitu. Makanya apa ya, itu kayak di orang bilang itu kayak alam bawah sadar kita gitu, akhirnya membentuk kita seperti itu. Jadi jangan heran. Jadi kalau aku punya suami, di susahnya, ketika suamiku tuh mengintervensi aku, misalkan aku mengambil sebuah keputusan A, B, C, D, E, kemudian dia mengintervensi aku di situ, aku pasti marah. Kenapa? Karena selama ini aku tuh nggak pernah diintervensi sama papaku, nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah. Ya papaku tuh udah kayak udahlah, terserah kamu aja. Papa nggak mau tahu tentang kamu, kayak seolah-olah kayak gitu. Kayak aku ngerasa seolah-olah aku ini beban gitu buat papaku, sehingga papaku tuh nggak pernah mau mengintervensi aku, nggak pernah mau tahu gitu apa yang terjadi sama aku. Aku jadi kayak ngerasa oh begini, aku tuh kayak ngerasa kadang-kadang ya adalah perasaan kayak aku ini sebenarnya diharapin nggak sih jadi anak gitu. Dan pada akhirnya sampai detik ini aku ngerasa, karena dari kecil tuh aku tuh sudah berusaha mencintai diriku sendiri, aku menolong diriku sendiri, aku menyelesaikan masalahku sendiri, aku melindungi diriku sendiri dari bully, dari segala macam. Akhirnya aku sekarang ngerasa ketika dikasihani sama orang, kasihan ya di rumahnya nggak ada cowok, nggak ada laki-laki, aku ngerasa ini enak
loh nggak ada cowok itu buat apa? Aku bisa ngerjain semuanya karena udah kebiasaan sama papaku. Dulu disuruh selesaiin semua sendiri, betulin pintu rusak sendiri, betulin pompa sendiri. Jadi kalau misalnya ada laki-laki di rumahku, aku ngerasa bingung, ini laki-laki mau diapain? Apa gunanya laki-laki ini? Enaknya diapain deh laki-laki ya? Buat apa? Fungsinya apa? Aku, kalau orang bilang kamu butuh laki-laki untuk mencintai kamu, aku bisa mencintai diriku lebih bahkan mungkin sangat berlebihan. Aku bisa mencintai diriku sendiri tanpa dicintai laki-laki. Kenapa? Karena papaku pun dulu kelihatannya juga nggak cinta, nggak sayang sama aku. Aku merasa seperti itu. Jadi aku udah terbiasa mencintai diriku sendiri lebih, dan itu lebih dari cukup. Jadi kalau ada laki-laki yang masuk bilang cinta sama aku tuh tetap ngerasa aneh sampai sekarang. Dan jujur aja aku masih heal sama masalah fatherless ini, father hunger ya. Kehilangan sosok figur ayah ini tadi, itu aku sangat heal, aku pikirnya ini sebenarnya masalah sepele, tapi ternyata tuh nggak sepele. Menurut psikolog ini nggak sepele. Karena seorang anak perempuan ketika dia kehilangan sosok ayah, kehilangan cinta pertamanya, anak ini akan mudah depresi, kemudian mudah emosinya labil, kemampuan menganalisa masalahnya sangat rendah, dan masih banyak hal lain. Dan itu semua yang dilakukan, dan itu semua aku waktu itu dites sama psikolog. Dan setelah itu masuklah ke sesi inner child ini, yaitu healing dengan sosok ayah. Salah satunya adalah ayah, sosok ayah yang dibahas. Kita ngobrol masalah ini, dan ternyata ditemukan bahwa aku ini memang bener-bener father hunger. Ada ayah secara fisik ada, tapi jiwanya nggak ada di aku.